Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya Farah Arfiansyah, mahasiswa tingkat 1 dari kelas 1C, program studi S1 Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta dengan NPM 2021 0910 10 015. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil artikel ilmiah dari kelompok saya, yaitu kelompok 4. Adapun judulnya yaitu Kualitas Tidur pada Mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Keperawatan FIK Universitas Muhammadiyah Jakarta. Teman-teman semuanya, tidur merupakan kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia. Tidur merupakan satu cara terbaik untuk mengeluarkan diri dari tekanan harian dan keresahan. Dengan tidur yang cukup, seorang menjadi lebih waspada, optimis, dan lebih baik dalam menjalin hubungan personal. Tidur yang normal melibatkan dua fase, yaitu rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Dalam fase NREM, terjadi 4 tahapan dalam satu siklus tidur. Tahap 1 dan 2 merupakan tidur dangkal dan terjadi pergerakan bola mata yang lambat. Pada tahap inilah tidur seseorang lebih mudah untuk dibangunkan. Tahap 3 dan 4 merupakan tahap tidur yang dalam dan sulit untuk dibangunkan. Pada tahap inilah manusia tidur senyenyak-nyenyaknya. Di sisi lain, pada fase REM atau Rapid Eye Movement, pergerakan bola mata lebih cepat, pola nafas dan tekanan darah meningkat. Pada fase inilah biasanya manusia bermimpi. Seperti yang saya jelaskan tadi, tidur merupakan salah satu kebutuhan yang wajib dipenuhi oleh manusia. Dan tidur setiap orang berbeda, tergantung dengan usianya. Bayi yang baru lahir membutuhkan 14-17 jam per hari. Remaja membutuhkan 8-10 jam per hari. Sedangkan dewasa dan lansia membutuhkan 7-9 jam per hari. Seringkali, kebutuhan tidur ini tidak tercapai dan berakibat pada kualitas tidur yang buruk, khususnya pada remaja. Berdasarkan penelitian IMADI Ari Sastrawan tahun 2017, didapati bahwa 77 dari 100 mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana memiliki kualitas tidur yang buruk. Dan tentunya kualitas tidur yang buruk ini akan berefek buruk bagi tubuh kita. Apa yang terjadi jika kualitas tidur ini tidak terpenuhi secara maksimal? Dan apa kiranya efek yang tubuh ini akan terima? Menurut penelitian yang dilakukan Cicik Sulistiani tahun 2012 kepada mahasiswa FKM Universitas Diponegoro, didapati bahwa kualitas tidur yang buruk mengakibatkan kesehatan fisiologis dan psikologis menurun. Secara fisiologis, kualitas tidur yang buruk dapat menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan individu dan meningkatkan kelelahan atau mudah letih. Secara psikologis, rendahnya kualitas tidur dapat mengakibatkan ketidakstabilan emosional, kurang percaya diri, impulsif yang berlebihan, dan kecerobohan. Adapun tujuan penelitian kami simple. Kami hanya ingin mengetahui kualitas tidur pada mahasiswa FIK Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Bahasa Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini ada penelitian kuantitatif dengan desain deskriptif. Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah mahasiswa kelas 1C semester 1 Universitas Muhammadiyah Jakarta. Metode sampel yang digunakan adalah total sampling dengan jumlah sampel yang menjadi responden sebanyak 32 mahasiswa. Pengumpulan data dilakukan secara daring menggunakan Google Form yang berisi kuesioner dan diisi secara mandiri oleh responden. Penelitian ini kami lakukan pada tanggal 2 Desember 2021 sampai 7 Januari 2022 dengan total sampel sebanyak 32 orang. Karakteristik umum responden meliputi jenis kelamin dan umur. Karakteristik responden dilihat dalam tabel berikut ini. Dari tabel ini dapat diketahui bahwa 15,6% responden adalah laki-laki dengan jumlah 5 orang, sedangkan mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 27 orang dan dengan persentase 84,4%. Distribusi kelompok umur didapatkan bahwa 65,6% adalah di rentang umur 17 sampai 18 dengan jumlah 21 orang. Dan dalam rentang usia 19 sampai 20 tahun sebanyak
4,4% dengan jumlah 11 orang. Next slide. Pada penelitian ini, kriteria kualitas tidur dibagi ke dalam kriteria sangat baik, cukup buruk, dan sangat buruk. Penentuan kualitas tidur disesuaikan dengan hasil penilaian kuesioner PSQI atau Petersburg Scale Quality Index. Berdasarkan hasil kuesioner dari 32 responden, 62,5% diantaranya memiliki kualitas tidur yang cukup buruk. Ya. 34,4% memiliki kualitas tidur yang cukup baik dengan jumlah 11. Dan 3,1% memiliki kualitas tidur yang sangat buruk dengan jumlah 1 orang. Kualitas tidur dianalisis kembali pada masing-masing karakteristik responden. Untuk memudahkan penyajian data, kriteria kualitas tidur dikerucutkan menjadi 2 kategori, baik dan buruk. Distribusi kualitas tidur pada akta sejenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3 ini. Berdasarkan tabel 3, diketahui bahwa dari 5 orang responden laki-laki, terdapat 4 orang atau 80,0% memiliki kualitas tidur yang buruk, dan hanya terdapat 1 orang dengan kualitas tidur yang baik, atau dengan persentase 20,0%. Pada responden perempuan, dari 27 orang terdapat 16 orang atau 59,2% memiliki kualitas tidur yang buruk, dan 11 orang atau 40,8% memiliki kualitas tidur yang baik. Pada hasil distribusi kualitas tidur pada masing-masing kelompok umur didapatkan dari 32 orang responden, kelompok umur 17 sampai 18 tahun terdapat 6 orang atau 28,6% memiliki kualitas tidur baik. Dan 15 orang dengan persentase 71,4% memiliki kualitas tidur yang buruk. Pada umur 19 sampai 20 tahun terdapat 6 orang atau 54,6% memiliki kualitas tidur yang baik, dan 5 orang atau 45,4% memiliki kualitas tidur yang buruk. Berdasarkan hasil penelitian kualitas tidur dengan menggunakan metode kuesioner PSQI, dapat disimpulkan bahwa dari 32 orang responden, 62,5% diantaranya memiliki kualitas tidur yang buruk. Bahkan 3,1% memiliki kualitas tidur yang sangat buruk, dan hanya 34,4% memiliki kualitas tidur yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwa responden penelitian ini, yaitu mahasiswa kelas 1C Fakultas Ilmu Kewarganegaraan Muhammadiyah Jakarta, didominasi oleh kualitas tidur yang buruk. Teman-teman semuanya, kualitas tidur yang buruk ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Haryati tahun 2020, berdasarkan penelitiannya terhadap mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Haluoleo, pola tidur dan stres emosional, sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas tidur mahasiswa. Sejalan dengan Haryati, Lohitaswa, dan kawan-kawan pada tahun 2015 berpendapat bahwa mahasiswa dapat mengalami gangguan dalam siklus sirkadian mereka karena stres yang berkaitan dengan tuntutan lingkungan akademik. Masalah yang berat dan tekanan psikologis lebih signifikan terjadi pada orang dengan tidur yang buruk dibandingkan dengan orang yang tidur nyenyak. Kebiasaan tidur yang buruk juga menjadi salah satu faktor penentu dalam kualitas tidur. Kebiasaan tidur yang buruk, seperti memiliki jadwal tidur yang tidak teratur atau terlalu banyak mengonsumsi kafein atau alkohol, dapat mengganggu kualitas tidur dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah penelitian terhadap mahasiswa keperawatan, rokok dan konsumsi kopi setiap hari adalah 2 faktor terbesar yang terkait dengan kualitas tidur yang buruk. Teman-teman semuanya, mungkin sekian yang dapat saya berikan dan dapat saya jelaskan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah nonton, dan saya harapkan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.